Manga One Piece chapter 1144 diberi judul Waktu Pejuang. Nah, di bagian awal chapter memperlihatkan Franky yang tampak terkejut melihat sebuah benda yang bentuknya unik sekali. Ripley berkata, sejak dulu benda ini sudah ada di sini. Benda ini memancarkan ilmu sains. Ripley tertawa kepada Franky. Hahaha, kau adalah cyborg. Sudah kuduga kau akan sangat menyukai benda ini. Lalu Franky bertanya, kenapa ada fasilitas semacam ini di negeri para raksasa? Lalu tiba-tiba muncullah Bonnie dan Lilith dari dalam benda itu. Mereka menyapa Franky dan Ripley dan berkata, kerja bagus, akhirnya kau sampai ke sini, padahal aku berniat mengajakmu ke sini sebelumnya. Tempat ini super keren. Nah, Franky bertanya, kalian sedang apa di sini, Lilith, Bonnie? Mereka pun menjawab bahwa mereka tersesat dan mereka berterima kasih karena sudah menemukan mereka. Franky berkata, bahkan orang jenius juga bisa tersesat. Nah, Ripley berkata, syukurlah kami bertemu kalian. Aku mendengar suara alarm dari suatu tempat, berarti keadaan hutan sedang dalam bahaya. Lilith yang tampak senang dengan tempat tersebut berkata, tempat ini luar biasa. Perkiraanku benda ini berusia lebih dari 3000 tahun. Ripley berkata, ya, aku tak bisa membantahnya. Tapi orang Elbap pun tak tahu bangunan apa sebenarnya ini. Lilith berkata, berarti ini wajib diteliti. Kurasa aku akan pindah ke sini. Franky juga ingin ikut dengan Lilith. Nah, tiba-tiba Bonnie tampak terkejut seperti melihat hal yang menakutkan. Ripley bertanya, ada apa Bonnie? Bonnie berkata, ada sesuatu di belakangmu. Dan ternyata itu adalah salah satu monster yang menjadi nyata dari mimpi anak-anak Elbap, yaitu badai petir. Sontak, Franky dan Ripley pun juga terkejut melihatnya. Lalu scan berpindah ke desa bagian barat. Tampak Drak, monster tengkorak, monster yang dari mimpi anak-anak Elbaf menyerang desa tersebut. Tidak tinggal diam, para raksasa Elbaf mengambil senjata dan akan melawannya. Mereka masih tak mengerti dengan monster yang terhubung dengan mimpi anak-anak Elbaf. Mereka mempertanyakan di mana keberadaan kapten mereka. Kapten mereka lah yang harus mengendalikan situasi, tapi mereka malah kemabukan dan lari ke kamar mandi. Nah, Brock berkata, kerangka raksasa itu terlihat tak asing. Tunggu, apakah itu aku? Nah, lalu para raksasa ingin menjauhkan kelompok topi jerami dari insiden ini, tapi mereka menolak dan mereka akan ikut bertarung juga. Cholon tampak ingin bertarung juga, tapi ia dilarang karena anak-anak harus pergi ke tempat aman. Nah, Nami memanggil Jarul dan memberitahu sesuatu yang belum ia ceritakan. Ia menceritakan tentang dua orang penyusup yang salah satunya mirip Shanks. Jinbei berkata, di dunia ini, jika sesuatu aneh terjadi, penjelasan masuk akalnya adalah pasti penyebabnya buah iblis. Tapi jika ini adalah fenomena yang tidak dikenal, berarti ada kemungkinan buah itulah alasan dibalik semua kejadian ini. Jarul memerintahkan raksasa lain untuk peringatkan seluruh negeri bahwa dua manusia yang bukan dari bagian kelompok topi jerami telah menyusup ke Elbap dan segera melapor jika menemukan mereka. Nami yang tampak kesal berkata, aku tak tahu dari mana mereka datang atau siapa mereka, tapi menculik anak-anak di siang bolong begini tak dapat dimaafkan. Takkan kubiarkan mereka lolos. Usopp berkata, jika keadaan ini terus dibiarkan dan anak-anak berhasil disandera, kira-kira mereka akan menuntut apa dari Elbap? Aku belum pernah melihat penculikan segila ini. Jarul berkata, ini tak bisa dibiarkan. Nah, Jinbei menawarkan kepada Jarul untuk membantu Elbap dengan kapal dan beberapa orang. Tapi Jarul menolak karena mereka adalah tamu dan menyuruhnya pergi ke tempat yang aman. Jinbei berkata kepada teman-temannya, jika mereka seukuran manusia biasa, seharusnya kita saja yang tangani. Usopp berkata, benar, ya sebaiknya para raksasa mengurus masalah besar saja. Kita akan cari penyusup itu. Brock berkata, tapi Elbap besar sekali. Dengan kaki kecil, kita sepertinya akan sulit. Nah, lalu Nami melihat Cholon yang akan berlayar untuk bertarung membantu raksasa Elbap lainnya.
Walaupun sudah dilarang sebelumnya, Nami dan yang lainnya pun ikut dengan Colon dan mereka pun berlayar. Scan berpindah ke tempat para hooligan naik. Tampak Gungko sedang mendengarkan sebuah musik. Summer yang tertawa dan berkata bahwa Gungko sedang ritual sehabis makan siang. Nah, Gungko berkata bahwa ini bukan ritual, aku hanya menyukai musik. Summer tertawa dan berkata, hahaha, kau tidak senang dengan keadaan dunia sekarang. Dillingham berkata kepada Summer bahwa kau tak boleh menertawakan apa yang disukai orang lain. Summer berkata, maaf, tapi lihatlah di sana orang-orang dewasa berusaha keras menyelamatkan anak-anak. Nah, Ken berpindah kepada Saul yang berusaha untuk menghentikan anak-anak Elbap yang lagi berjalan sambil tidur. Saul menggunakan perisai untuk menghentikan mereka, tetapi jika dihentikan salah satu dari mereka, yang lainnya akan ikut terluka dengan semak berdurinya. Robin berkata, kejam sekali, jebakan yang mengerikan. Robin berkata kepada Saul bahwa kita harus cari tahu dari mana asal jebakan ini. Pasti asalnya tak jauh dari sini. Saul berkata, aku akan lakukan apapun semampuku. Nah, Saul mencoba cara lain agar anak-anak tak terluka oleh duri-duri tersebut, yaitu ia menggunakan tali dan menarik anak yang paling belakang. Tapi monster dari mimpi anak tersebut menghalangi Saul. Saul berkata, mustahil makhluk itu membantu mereka. Siapa yang mengendalikannya? Nah, di sekolah, Anji berkata kepada kepala sekolah bahwa bukan hanya di desa bagian barat monster muncul, tapi di desa lainnya juga. Pasti ini disebabkan oleh kemampuan aneh. Kepala sekolah berkata, kita harus cari pelakunya segera. Lalu Scan berpindah ke desa bagian barat. Tampak para raksasa sedang menghadapi derak monster tengkorak. Dan tak hanya itu, ada pula Nikdok, monster naga dan hantu. Mereka tampak kewalahan menghadapinya. Lalu tiba-tiba muncullah Dory dan Brogy menyerang monster naga dengan serangan gabungan mereka. Dory dan Brogy berkata, maaf, kami terlambat, sayang sekali, kami harus muntahkan semua mirasnya. Serahkan pada kami. Kami akan habisi para monster ini. Kami serahkan anak-anak pada kalian. Nah, ternyata Yasan atau Gaban juga datang untuk membantu bersama para bajak laut raksasa. Dan manga One Piece chapter 1144 pun berakhir.